A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena ini adalah pertemuan pertama kali di kelas 2 mutawasid. Dan alhamdulillah kalian semuanya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sukses di dalam ujian semester akhir pada tahun ajaran yang lalu, dan akhirnya kalian semuanya sekarang duduk di kelas 2 mutawasid. Pada kesempatan kali ini perlu Ustaz sampaikan bahwa pada pembelajaran bahasa Arab di kelas 2 mutawasid, sebagaimana telah Ustaz sampaikan pada tahun lalu, bahwa di kelas 2 mutawasid ini kalian akan lanjutan dari materi yang ada di kitab jilid 1 Al-Arabiyah Lin-Nasyi'in. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit belajar lanjutan dari materi yang pernah kita belajar bersama atau yang pernah kita pelajari bersama, dan hari ini kita akan masuk bab al-a'dad at-tartibiyah, yaitu bilangan sesuai dengan urutan. Pada tahun lalu kalian semuanya sudah mempelajari bilangan 1 hingga 100. Bahkan kita sempat membacanya dengan lantunan, dengan bacaan bersama-sama, dimulai dari roksun kepala hingga yang terakhir, dan juga sampai pada bilangan wahid, Ithnani, Thalatha, Arba'a, Khamsa, Sitta, Sab'a, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan tersebut akan mengalami perubahan bentuk ketika digunakan pada urutan. Jadi kata 1 ketika kalian ingin menjadikan urutan, maka dia akan berubah menjadi pertama atau ke-1. Beda di dalam bahasa Arab antara 1 dan ke-1. Beda di dalam bahasa Arab antara 2 dan ke-2. Dan ini ada di kitab kalian, latihan kalau kalian sekarang memegang buku bahasa Arab Al-Arabiyah Lin-Nasyi'in jilid pertama, maka kalian bisa lihat di halaman yang ke-135 dan halaman 136. Namun di kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan intisarinya saja dari apa yang ada di halaman tersebut, bahwa bilangan-bilangan yang sudah kalian hafalkan itu ternyata ketika digunakan untuk sebuah urutan maka akan mengalami sejumlah perubahan. Kalian bisa lihat di sini sudah Ustaz buatkan lembaran PowerPoint untuk kalian semuanya. Di situ ada tulisan a'dad tartibiyah, yaitu bilangan-bilangan ketika digunakan untuk mengurut sesuai dengan urutannya. Yang pertama, dahulu kita belajar kata 1 itu adalah wahidun. Sementara untuk kita mengatakan bahwa ke-1 atau pertama, maka bukan kalimat wahidun lagi yang kita gunakan, tetapi berubah menjadi al-awwalu. Coba diperhatikan lagi, kalimat wahidun menjadi al-awwal. Jadi ketika kita mengatakan kelas 1 bukan al-faslu wahidun, bukan. Kelas
pertama atau kelas yang ke-1 bukan menggunakan kata al-faslu wahidun, tetapi kita sekarang menyebutnya dengan al-faslul awwal. Berubah dari kalimat wahidun menjadi al-awwal. Ini disebut dengan a'dad tartibiyah. Sementara pada kesempatan kali ini juga Ustadz lampirkan untuk kalian semuanya kumpulan perubahan dari angka 1 hingga angka 10 ketika digunakan untuk sebuah urutan, atau Ustaz tulis dengan istilah majmu'atul a'dad at-tartibiyah, kelompok bilangan urutan. Apa sajakah itu? Coba kalian perhatikan. Kalian lihat itu di sebelah kanan ada ar-raqmu yang artinya adalah nomor. Itu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hingga 10. Dan di sebelahnya lagi ada tulisan al-a'dad yang artinya adalah bilangan-bilangan. Sesuai dengan apa yang sudah kalian hafalkan dan kalian sudah pahami dengan baik di kelas 1, yaitu kalimat wahidun, ithnani, thalathatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, dan asyaratun. Nah, di sebelahnya lagi, di tabel di bagian ketiganya itu ada tulisan di bagian atasnya al-a'dad at-tartibiyah, yaitu bilangan sesuai dengan urutan. Bagaimanakah kata 1 ketika menjadi yang ke-1 atau pertama, maka berubah kalimat wahidun berubah menjadi al-awwal. Coba kalian perhatikan, wahidun berubah menjadi al-awwal, ithnani berubah menjadi ats-tsani, thalathatun berubah menjadi ats-tsalitsu, arba'atun menjadi ar-rabi'u, khamsatun berubah menjadi al-khamisu, sittatun berubah menjadi as-sadisu, sab'atun berubah menjadi as-sabi'u, thamaniyatun berubah menjadi ats-tsaminu, tis'atun berubah menjadi at-tasi'u, asyaratun berubah menjadi al-ashiru. Itu semuanya ya di sebelah kiri, semuanya itu adalah, atau yang di bagian ketiga, kolom yang ketiga yang di atasnya tertulis al-a'dad at-tartibiyah, kesemuanya itu adalah bilangan yang kita gunakan untuk mengurut. Jadi kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, maka kita menggunakan al-faslul awwalu, al-faslul tsani, al-faslul tsalitsu, al-faslur rabi'u, dan seterusnya. Nah, setelah kita memahami perubahan yang terjadi pada bilangan ketika kita gunakan bilangan tersebut untuk menjadi sebuah bilangan urutan, maka coba kalian perhatikan di lembaran berikutnya yang Ustaz lampirkan. Di lembaran berikutnya itu tertulis lahidh ma tarahu maghlutan wa kaifa tuslihu. Coba kalian perhatikan di antara apa yang kalian lihat ini ada yang kurang tepat. Nah, lantas bagaimanakah kalian memperbaikinya agar kalimat tersebut menjadi kalimat yang benar? Coba kalian perhatikan dengan seksama. Nah, kalian lihat itu di sebelah kalimatnya terdapat kata yang ada di dalam kurung. Apabila kata yang ada di dalam kurung itu bertuliskan ghalat, itu artinya tidak tepat. Sementara kata atau kalimat yang sebelumnya terdapat kata yang ada di dalam kurung dan tertulis kalimat sahihun, maka kalimat tersebut adalah kalimat yang tepat dan kalimat yang benar. Coba perhatikan. As-su'alul wahidu sa'bun.
soal atau pertanyaan yang pertama itu sulit. Nah, dalam bahasa Arabnya as-su'alul wahidu sa'bun itu tidak tepat, ghalat. Sementara yang benar adalah, yang sahih adalah as-su'alul awwalu sa'bun. Pertanyaan yang pertama itu sulit. Coba kalian lihat di bagian bawahnya lagi. Ada dua kalimat. Yang pertama adalah kalimat yang ghalat, yang kurang tepat, dan sementara kalimat yang kedua adalah kalimat yang sahih atau kalimat yang benar. As-su'alul ithnani sahlun. Soal yang kedua itu sulit. Nah, bahasa Arab daripada soal yang kedua itu sulit, as-su'alul ithnani sahlun, itu kurang tepat. Lantas bagaimanakah yang tepat? Kalian lihat. Kalian harus bisa mengingat perubahan angka atau bilangan ketika berubah menjadi bilangan yang digunakan untuk mengurutkan. Berubah menjadi as-su'alu tsani sahlun. Ini yang sahih, ini yang benar. As-su'alu tsani sahlun. As-su'alu tsani sahlun. Sementara as-su'alul ithnani sahlun tidak tepat, karena kalimat ithnani bukan kata yang digunakan untuk urutan. Berikutnya, kalau kalian lihat di lembaran yang Ustadz lampirkan adalah tugas. Nah, tugas-tugas yang Ustadz berikan kepada kalian tentunya adalah tugas-tugas yang insya Allah kalian semuanya akan dapat memahaminya dan menguasainya dengan baik. Karena tugas-tugas yang Ustadz berikan juga adalah tugas-tugas yang sudah Ustadz sesuaikan dengan tingkat kemampuan kalian dan perbendaharaan kata yang sudah kalian kuasai. Apa al-wajibul manzili pada kesempatan kali ini? Tugas pada kesempatan kali ini adalah kalian membahasa Arabkan sejumlah kalimat. Tugas yang pertama adalah saya menulis tugas ketiga. Jawabannya bagaimanakah dalam bahasa Arabnya? Bagaimanakah bahasa Arab dari tugas yang pertama? Saya menulis tugas ketiga. Nomor 2. Dia membeli pulpen kelima. Dia membeli pulpen kelima. 3. Saya membaca buku ke-9. 4. Saya masuk kelas pertama. 5. Muhammad pergi ke lantai ke-6 atau lantai 6. 6. Kami menulis soal ke-10. Dan 7, dan ini adalah tugas yang terakhir, ini pelajaran ke-8. Ustaz minta agar kalian semuanya mencatat di buku tulis. Kemudian kesemuanya itu kalian foto dan kalian kirim ke nomor pribadi Ustadz. Semoga kalian semuanya selalu diiringi taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian diberi kemudahan untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan akan sangat baik jika kalian mengerjakan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Dan perlu kalian ketahui bahwa materi-materi yang diajarkan selama pembelajaran daring ini juga akan menjadi materi yang akan diujikan di saat semester nanti. Oleh karenanya catatan-catatan yang perlu kalian catat hendaknya dirawat dan dijaga untuk bisa kalian mutola'ah kembali agar kalian tidak kesulitan atau tidak mengalami kesulitan ketika nanti menghadapi semester 1. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini.
Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Ghafarallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala